Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Lanjut ke saham berikutnya ya. Untuk pertama-tama ya IHSG hari ini naik 0,17% ya. Sekarang di angka 7.543. Oke, selanjutnya gue pengen bahas saham PANS ya. PANS adalah perusahaan sekuritas dan pembiayaan gitu-gitu deh. Pokoknya intinya sekuritas yang paling utamanya. Dia tanggal IPO di tanggal 31 Mei tahun 2000. Harga IPO-nya 550 lembar saham saat IPO ada di 80 juta lembar. Dana yang dikumpulkan adalah 44 miliar ya. Transaksi harian di saham ini berapa nih? Hari ini 460 juta ya. Sebelumnya berapa? Hari-hari sebelumnya 306 juta, 240, 300 ya. Buat dana lo yang ada ratusan juta boleh lah di sini. Oh ya, ini beberapa hari yang lalu tanggal berapa ya baru cair kan dividennya dia, tanggal Selasa apa Senin ya, 24 kalau nggak salah ya. Lumayan cair si dividen SPAN. Dia dividen payout rasionya gede ya, jadi hampir semua dividen ya bagiin gitu. Pokoknya payout rasionya di atas 90% rata-rata. Oke, lanjut. Lembar saham sekarang ada di 720 juta lembar. Harga closingan hari ini di 1445 ya. Market capnya berarti ada di 1 triliun 40 M. Total ekuitas dia ada di 1,4 triliun, berarti book value per share-nya ada di angka 1997. Secara PBP dia ada di 0,72 kali ya dari harga sekarang. Harga sekarang kan 1445. Harga buku dia 1997. Liabilitas dia ada di angka 629 M, berarti DER-nya ada di 43%. Sangat sehat untuk perusahaan ini secara perusahaan ya. Total aset berarti ada di 2,1 triliun. Per saat ini ada di 14 kali ya, udah di atas 10. Laba ditahan dia ada di 981 miliar. Oke. Nah, yang unik di perusahaan PANS ini, kalau lu pegang saham ini, lu harus siap kayak naik roller coaster ya. Soalnya perusahaan kayak gini tuh susah ditebak ya, nggak susah diprediksi gitu. Karena dia kan perusahaan sekuritas, dia juga sering investasi gitu ya. Jadi kadang rugi, kadang untung gede, kadang rugi gede juga gitu. Jadinya kalau lu pegang saham ini lu harus siap-siap bermain roller coaster bareng saham PANS, oke? Q1 apalagi kemarin-kemarin kan lagi harga-harga saham kan pada jatuh semua tuh. Itu tercermin di Q1 dia net profitnya minus ya, minus 19 miliar. Revenue dia ada di 42 M. Gross profitnya minus 13 M dan dia nombok lagi 6 M. Jadi minus 19 miliar. Cuman kayaknya minusnya juga itu yang ditulis ada sebagian yang apa ya namanya? Kayak floating loss gitu. Ada saham yang floating loss tetap harus dilaporkan dalam laporan keuangan, jadi ada minus gitu. Meskipun belum di secara real di cut loss gitu. Nah, lanjut di Q2. Revenue dia dapat 117 miliar ya. Gross profitnya 64 miliar dan net profitnya akhirnya nih dia 57 miliar sekarang. Kok minus ini? Iya, pokoknya dia naik ya. Naik 400% gitu. Dan kalau revenue-nya naik 178% ya.
IPS-nya Q1 minus 26. Nah, Q2 dia dapat IPS 79 perak nih. Jadi total-totalan kurang lebih ini analis di akhir tahun mungkin dia bisa dapat 101 perak ya. Nah, berapa dividen yang bisa kita dapetin jika IPS dia ada di 101? Berarti anggap aja tahun kemarin kan dia DPR-nya 95% ya. Nah, 95% dia bagi 150 perak. Kita anggap sama 95%, berarti dividennya 95. Di harga sekarang lu akan dapat yield 6,6%. Ya lumayan lah untuk perusahaan roller coaster ya. Biasanya sih di atas 10% dia ya yieldnya, cuma sekarang lagi jelek ya keadaan makroekonominya. Nah, gimana kalau secara TTM nih? Kalau secara TTM dia gede 139. Kalau bisa dapetin IPS di 139, nah dengan DPR 95%, maka dividen yang bakal lu dapetin ada di angka 9% ya. Gede, lumayan gede banget ini 9%. Ya siapa tahu Q3 seperti yang udah gue bilang, Q3 dan Q4 semoga bisa meledak lagi ya. Itu. Semoga ekonomi kedepannya makin besar, makin bagus gitu, makin berkembang. Harga waras dia jika bagi 132 perak berarti di angka 1321 sampai 2600. Sekarang di 1445. Ya masih di harganya, cuma seperti yang gua bilang, lu kalau pegang saham ini harus siap naik roller coaster ya. Pokoknya gitu, lu bakal diobok-obok di sini. Tapi secara yield bagus sih, cuman lu harus siap sedia aja, kadang minus, kadang plus gitu. Itu seni megang saham Pans ya. Dia bagi setahun sekali ya, bulan Juli gitu. Nah, kalau lu siap untuk menghadapi resiko itu, ini lumayan gede ya, lumayan oke. Tapi kalau lu nggak siap, lu cari saham lain yang lebih mudah diprediksi gitu. Kalau mau main dikit-dikit di sini ya boleh aja lah buat seru-seruan gitu. Iya, sepertinya segitu dulu ya untuk saham Pans. Semoga Q3 dan Q4 nya meledak nih, sehingga bisa dapetin ya yield di atas 10% lah gitu minimal, karena dia kalau dividen yieldnya selalu di atas 10% biasanya. Oke, segitu dulu ya. Semoga ada manfaatnya, karena hutang harus dibayar. Bye bye.